Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akib, Prodi Agribisnis semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Langsung saja ke penjelasan. Masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Seiring perkembangan zaman yang serta-merta membawa perubahan pada struktur sosial maupun intelektual, masyarakat akhirnya membentuk suatu tatanan yang sama sekali baru. Perkembangan zaman yang begitu cepat melahirkan perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang hampir tidak dapat dihentikan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa perubahan dalam struktur masyarakat merupakan suatu yang mutlak dan tidak dapat dipungkiri. Sebagai sistem masyarakat senantiasa terlibat dan melibatkan diri dalam proses besar perubahan zaman. Masjid sebagai salah satu peranata sosial Islam menepati peran penting dalam proses perubahan sosial dan menunjang percepatan pembangunan dalam masyarakat yang modern ini. Berkenaan dengan hal di atas, masjid sebagai salah satu penyangga sistem sosial Islam adalah salah satu instrumen pembentuk atau yang mengarahkan masyarakat untuk kembali pada spiritual sejati agama Islam, yakni dengan kembali menghidupkan masjid-masjid dalam pengertian yang sangat luas. Pemakmuran masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan secara fisik dalam keadaan yang serba indah dan semegah mungkin, akan tetapi juga harus didukung dengan pembangunan pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi dan peran masjid sebagai peranata sosial Islam. Pada latar belakang telah dijelaskan bahwa secara harfiah masjid merupakan sebuah kata yang terbentuk dari bahasa Arab, yaitu sajadah yasjudu, yang artinya bentuk penyerahan diri, bersujud atau menyembah. Dari kata tersebut terbentuklah kata masjid, yang dalam gramatika bahasa Arab berada pada posisi isim makan yang menunjukkan tempat. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa masjid tidak lain berfungsi sebagai tempat bersujud seorang hamba kepada sang Khaliknya. Masjid dalam perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah serta sejarah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kata masjid dalam Al-Quran menurut Khairi Shihab terulang sebanyak 28 kali yang berhentikan pada tempat kedudukan insan pada Khaliknya. Adapun dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah menurut Muhammad Raqib, masjid memiliki 4 fungsi. Yang pertama fungsi teologis, yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah. Hal ini dapat ditemukan antara lain dalam surah Al-Jin 72 ayat 11. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah menyembah sesuatu pun selain Allah. Ayat ini menunjukkan dimensi tauhid yang tanpa terikat oleh waktu dan tempat, terlepas dari arti terminologi ayat tersebut. Dalam hadis, Nabi menyebutkan bahwa telah dijadikan untukku dan umatku bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kedua, fungsi peribadatan. Fungsi ini yang merupakan kelanjutan dari fungsi teologis di atas yang menyatakan bahwa masjid adalah tempat penyucian diri dari segala ilah, dan penyucian dari pengesahan tersebut memiliki makna yang sebenarnya jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut. Dalam hal ini dapat ditemukan antara lain dalam firman Allah pada surah An-Nur 24 ayat 36-37, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli ataupun aktivitas apapun dari mengingat Allah, dan dirikanlah sholat, membayar zakat, maka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi goncang. Ketiga, fungsi etik, moral, dan sosial.
Secara etik, peribadatan dianggap sebagai penyerahan total apabila disertai dengan nilai moral yang menyangkut gerakan hati dan fisik, bukan sekedar membangun sebuah bangunan, tetapi juga membangun hati yang tegak dalam jalan Allah. Yang keempat, fungsi keilmuan dan pendidikan. Dalam sejarah, fungsi ini dapat diteriogi dari seluruh aktivitas Nabi yang berhubungan dengan keumatan dan bermuatan edukatif berpusat di masjid. Keempat fungsi ini saling melengkapi dan tidak terpisahkan, yang merupakan perpaduan konsep iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai salah satu pusat ibadah dan muamalah. Kaitan fungsinya sebagai tempat ibadah. Nabi dan para sahabatnya mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan itikaf di dalamnya. Itikaf sebagai pusat kegiatan muamalah, dan Nabi dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat pengajaran dan pendidikan, tempat proses transfer ilmu, pengetahuan, dan perpustakaan, tempat musyawarah, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat. Selanjutnya, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah hasil karya cipta, pengarahan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, institusi, imajinasi, dan fakultas rohania lainnya, dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan, hidup rohania dan penghidupan hidup jasmania manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan, dan dorongan dari intra diri manusia dan ekstra diri manusia menuju ke arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material manusia, baik individu maupun masyarakat atau individu dan masyarakat. Peradaban kebudayaan merupakan dua kata yang maknanya berbeda. Kebudayaan bermakna akal budi yang bersifat batini. Akal budi tersebut mendorong manusia menciptakan sastra, seni, dan sebagainya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Kebudayaan dalam Al-Quran lebih dipandang sebagai proses dari cara hidup manusia mewujudkan totalitas dirinya yang disebut amal. Sebagai suatu proses amal, maka kebudayaan merupakan proses kesatuan pikiran dan kalbu dalam aktivitas hidup manusia mewujudkan dirinya. Makna masjid dengan seperangkat fungsinya, baik secara teoris Al-Quran dan hadis, lebih-lebih secara aplikatif sejarah bagi masyarakat Islam, bahwa masjid di samping sebagai pusat peribadatan juga sebagai pusat kebudayaan Islam. Namun demikian, secara umum baik secara primer maupun sekunder, paling tidak masjid memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai tempat sholat. Kedua, fungsi sebagai kemasyarakatan. Ketiga, fungsi politik. Keempat, fungsi pendidikan. Kelima, fungsi ekonomi. Dan keenam, fungsi pengembangan seni budaya. Keenam fungsi masjid tersebut sekaligus merupakan fakta bahwa masjid merupakan peranata sosial dan masyarakat Islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendasar. Melalui masjid, setiap anggota masyarakat Islam mencurahkan sumber daya yang dimilikinya untuk kemakmuran masjid tersebut. Yang pertama, fungsi sebagai tempat sholat. Telah banyak dimaklumi bahwa fungsi masjid yang pertama ialah sebagai tempat sholat. Sholat merupakan ibadah ritual yang khas, begitu kata explicito. Bahkan ia memiliki tujuan etis dan sosial. Al-Quran mengaitkan sholat dengan bacaan tasbih, zakat, dan sabar. Selain itu, sholat dapat menjadi metode spiritual yang sahih jika diiringi dengan banyak perilaku positif seperti mengajak berbuat baik, mencegah yang jahat, membayar zakat, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi sosial kemasyarakatan. Seiring perkembangan zaman disertai perubahan pesat yang berpengaruh terhadap suasana dan kondisi masyarakat, fungsi masjid kemudian mengalami pergeseran akibat spesifikasi dan pembangunan. Apabila dulu masjid masih berperan multifungsi, maka sekarang sudah terpolarisasi hanya sebatas fungsi ibadah ritual saja. Salah satu fungsi masjid yang masih penting untuk diingat kembali hingga kini adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa
diamati dari pengaruh sholat berjamaah. Orang-orang duduk berdiri dan bersujud dalam syaf barisan yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam. Orang yang memulai dengan mengakhiri aktivitasnya dengan sholat. Yang ketiga, fungsi politik. Fungsi masjid dalam perspektif politik sebenarnya sudah berlangsung sejak masa Nabi di Madinah hingga sekarang. Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam secara menyeluruh tanpa perbedaan-perbedaan. Masjid memang tempat yang sangat strategis bagi kegiatan-kegiatan sosial, terutama politik dan ekonomi, di samping kegiatan utamanya sebagai tempat ibadah, sholat. Hal tersebut tentunya akan sesuatu yang aneh, sebab pada masa Nabi pun masjid pusat kegiatan politik, bahkan sebagai basis militer dan pusat komando ketika menghadapi tantangan perang. Apalagi pada saat itu Nabi sebagai khalifah dan pemimpin negara, dan bahkan Nabi sendiri tinggal di masjid. Pendidikan. Ada suatu fenomena yang menarik dalam perkembangan kehidupan keagamaan di kalangan muslim akhir-akhir ini, antara lain adanya kecenderungan untuk menghidupkan kembali fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang menggunakan masjid sebagai titik sentral kegiatan, seperti kegiatan majelis taklim yang melibatkan semua kalangan, menjamurnya taman-taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al-Quran TIK. 5. Fungsi ekonomi. Salah satu persoalan penting dalam masyarakat Islam ialah masalah ekonomi. Terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam, apalagi jika dihubungkan dengan masjid yang berfungsi lebih banyak sebagai sarana ibadah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid bukanlah tempat melakukan transaksi perdagangan. Bahkan haram hukumnya. Hal ini menjadi sebuah kontroversi ketika kita mencoba untuk mengangkat persoalan ekonomi dan dihubungkan dengan fungsi masjid di atas. Hal ini diakibatkan oleh adanya semacam truisme, kebiasaan yang tak dapat disangkal dalam masyarakat luas, bahwa ekonomi merupakan wilayah yang bebas dari gravitasi etika. Malahan menurut E.F. Sikromes, ekonomi cenderung menyerap etika yang menduduki tempat termuka dalam segala pertimbangan manusia lain. Keenam, fungsi pengembangan seni dan budaya. Berbagai fungsi masjid sebagai fungsi pengembangan seni dan budaya, terutama seni arsitektur, seperti sulit dibantah. Sejak lama, lebih-lebih pada masa kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih spesifik bahwa masjid merupakan simbol seni budaya Islam. Sebagai pusat keislaman, tengoklah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Semua itu menggambarkan betapa eksistensi masjid sulit dipisah dari seni dan budaya. Bahkan kebanyakan masjid memiliki kaligrafi, seni budaya kaligrafi yang tertempel di dindingnya masjid tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Mu'anif Ridwan selaku dosen pembimbing. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.